Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal. Pemirsa acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh dimanapun anda berada, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat terus menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperkenalkan kepada kita apa sih itu Ramadan, dan beliau pula telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim itu menjalankan hari-harinya di dalam bulan suci Ramadan. Pemirsa acara Ramadan Penuh Berkah dimanapun anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang tentang tema Marhaban ya Ramadan, yakni selamat datang bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kali ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang berkompeten. Beliau adalah Ustadz Akhyar Muhammad Ali MAG. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, ini puasa pertama ini. Iya, Alhamdulillah. Allah masih beri kekuatan dan kesehatan bagi kita, dan kita masih bisa ketemu dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya, Alhamdulillah. Nggak terasa saya, seakan-akan baru aja siap Ramadan kemarin saya. Itu tanda-tanda orang yang beriman tuh, Ustaz. Oh gitu. Ada juga orang mengatakan, kok udah sampai lagi Ramadan yang kemarin barusan. Dia susah sepertinya. Oh, susah dengan hadirnya bulan Ramadan. Bulan gitu, Ramadan. Seharusnya kita senang terhadap datangnya bulan suci Ramadan karena penuh keberkahan dan sangat luar biasa. Ya, Masya Allah. Baik Ustaz, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang tema Marhaban ya Ramadan, yaitu selamat datang bulan suci Ramadan. Mengingat ini adalah Ramadan kita yang pertama, jadi alangkah baiknya kita mengulang kaji kembali tentang apa sih bulan suci Ramadan. Nah itu Ustaz. Baik Ustaz, untuk pertama Ustaz, sebelum melangkah lebih jauh, kami ingin tahu nih Ustaz, apa sih makna dari bulan suci Ramadan itu sendiri Ustaz? Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisiyami Ramadan wa nahana an ittiba'i khutuwati syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, atakum syahrul ramadan sayyidus suhur fa marhaban bihi wa ahlan ja'a bihi bil barakah. Rawahu Tabrani. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa ba'd. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertatap muka lewat udara, lewat TVRI yang sangat kita cintai dalam acara Ramadan Penuh Berkah, Ustaz ya. Pada edisi perdana pada tahun 2024 1445 Hijriah, dan merupakan puasa perdana kita pada hari yang berbahagia ini. Harapan kita para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengikuti episode demi episode dalam puasa Ramadan kali ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman,
khataman nabiin, pembawa risalah puasa yang hari ini mulai kita kerjakan. Dan tentu kita berbangga memiliki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat kepada umatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh host kita Ustadz Aulia, kita akan membahas tentang marhaban ya Ramadan. Saya pikir tema ini sangat relevan dengan ibadah Ramadan yang pertama yang kita lakukan mulai hari ini. Dan tentunya kita berhasrat, berniat mengetahui sedalam mungkin apa yang disebut bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus menanti kehadiran bulan yang sangat istimewa ini? Ada apa di dalam bulan Ramadan? Jangan seperti mungkin kebanyakan di antara kita, puasa orang puasa kita. Puhum. Jadi kita puasa, kita memiliki pengetahuan tentang puasa. Tidak hanya pengetahuan tentang puasa, tapi lebih dari itu kita mengetahui tentang filosofinya. Karena maka kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kenapa kita tidak mencintai ibadah Ramadan? Karena pengetahuan kita sangat sedikit dengan Ramadan. Padahal setiap tahun Ramadan ini kita laksanakan puasanya. Tapi tidak menambah pengetahuan kita. Sehingga sebagaimana tadi di awal, kita sepertinya ada ajud, jangan datang dulu Ramadan itu. Ini banyak orang mengatakan, ini kalau kita lihat imsakiyah ini tanggal 12 ya mulai puasanya, tanggal 12 ya. Ada orang banyak mengatakan ada ajud yang ada nggak yang persi 13 katanya. Ada nggak yang persi 14? Tapi kalau hari raya dia cari persi yang lebih cepat kan. Kalau Muhammadiyah cenderung lebih cepat ya. Muhammadiyah draw kadang-kadang kan. Jadi tidak seperti itu. Kalau kita mengenal sangat dalam, kami pikir ibadah Ramadan itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kita memiliki sense of belonging ya, kalau orang, rasa kepemilikan yang sangat luar biasa terhadap ibadah Ramadan yang kita lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriah. Kalau tidak salah 18 bulan setelah Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Akhir Sya'ban tahun 2 Hijriah, turunlah ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi dalil nakli kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang kami telah bacakan tadi di awal, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan puasa ibadah Rasulullah SAW, beliau sempat berpuasa itu 9 kali. Ada yang mengatakan 9 kali, ada yang mengatakan 8 kali. Sekali yang beliau laksanakan 30 hari. 8 kali itu beliau laksanakan 29 hari. Jadi penanggalan Hijriah itu tidak ada 28, hanya 29, 30, nggak ada 31. Seperti penanggalan Masehi. Ya, kalau Februari ini 29 kemarin ini ya, 29 Februari. Biasanya ada 28. Tapi penanggalan tahun Hijrah itu hanya ada 29 dan 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Makanya Rasulullah itu berpuasa pilihannya hanya 29 dan 30. Dan Rasulullah SAW berpuasa yang genap 30 hari itu sekali. Ini sengaja kita sampaikan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ada debatable lah
terhadap persoalan ini. Kalau toh nanti ada yang puasa 29, bismillah. Ada yang puasa yang 30, silakan. Jadi jangan habis energi kita berdebat 29 atau 30. Yang nggak boleh 28 atau 31. Itu yang baru kita luruskan kekeliruan itu. Kalau masih dalam terminologi prim 2930, kami anggap ini sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Sayyidus Syuhur. Kalau hari itu ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Hari Jumat. Itu penghulunya hari. Kalau penghulunya bulan adalah bulan suci Ramadan. Sayyidus Syuhur. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang kami bacakan tadi di awal, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian, kata Rasulullah, atakum syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, pamarhaban minkum, ucapkanlah selamat datang. Jadi marhaban ya Ramadan itu bukan buat-buat itu kan. Nah, memang Rasulullah pamarhaban minkum, ucapkan kalian selamat datang. Kalau bulan lain kan nggak ada disuruh nih Ustadz Aulia kan untuk ucapkan selamat datang. Nah, jadi kalau udah diucapkan selamat datang ini kan hal-hal yang sangat luar biasa nih. Tamu VIP lah. Tamu VIP, VVIP nih. Jadi karpet merah deh nih. Calon presiden. Tapi masih calon nih kan. Belum ditetapkan. Belum ditetapkan. Oke. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pamarhaban minkum jami'an. Jaa syahrul mubarakah. Dan kata Rasulullah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh gegap gempita. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban, man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasaduhu ala niran. Orang-orang yang gembira dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Ya, baik Ustaz. Sebelumnya kita break dulu Ustaz, nanti akan kita lanjutkan kembali Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa
Teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, kita lanjut lagi. Tadi Ustaz, tadi kita bahas tentang man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran Ustaz. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Gembira saja dalam konteks hadis ini kita itu sangat luar biasa. Apa kompensasinya? Diharamkan Allah jasad kita menyentuh api neraka. Walaupun dalam riwayat hadis ini hadis dhaif, saya pikir untuk menggemarkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang salah dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu bagaimana kesiapan kita terhadap datangnya bulan suci Ramadan? Bagaimana terminologi gembira ini? Iya. Ini kan banyak di masyarakat kita minggu terakhir ya, Iya, menjelang Ramadan itu gembira. Tapi gembiranya dalam tanda petik ke pantai lah nih Ustaz Aulia. Bakar-bakar ikan, ya kan? Ajak anak istri mandi, yang kalau kita lihat di situ juga luar biasa kegembiraannya yang dihadapi. Tapi yang dimaksud dengan terminologi gembira ini adalah ada persiapan-persiapan. Kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan al-isti'dad. Ada persiapan-persiapan para pemirsa yang perlu kita lakukan, bukti kita gembira terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah al-isti'dad ruhiyah. Bagaimana kita rohani kita ini merasa gembira. Jadi nggak ada lagi pertanyaan katuk wasalom. Barosa katende lom. Kahan jik kupi lom. Seolah-olah beban. Padahal Ramadan itu keberkahan yang datang. Bukan beban yang berat yang harus kita pikul para pemirsa. Makanya ketika kita memiliki rohani kita yang sangat dalam, kami pikir kita akan gembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah sampaikan umur kita. Allah beri kesempatan kita pada tahun ini 1445 Hijriah untuk kembali menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Betapa banyak orang Ustaz yang tidak dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kemarin meninggal dia sebelum datang bulan suci Ramadan atau bulan yang lalu. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya Ramadan tahun ini dan Ramadan juga yang akan datang. Kita masih diberi kesempatan. Jadi al-isti'dad ruhiyah. Ketika rohani kita kuat,
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak sedikit pun merasa terpaksa, merasa beban terhadap perintah-perintah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya harta, tidak keberatan sedikit pun kita mengeluarkan infak, zakat, sedekahnya. Kenapa? Rohani kita ini siap benar-benar para pemirsa untuk mengeluarkan. Karena kita yakin di antara harta yang kita miliki, hakul lisailin wal mahrum. Ada orang yang hak orang yang meminta-minta, ada janji kan, atau di jalan, atau dia datang ke rumah, itu ada hak mereka. Jadi ada hak mereka di situ. Saya khawatir nanti kalau peminta nih tahu dia kan lar rezeki dron nah hak lun ya. Jadi kan belum ada Ustaz kan. Tapi kalau dia katakan nah hak lun yang rezeki dron. Dan juga ada juga hak bagi orang yang tidak minta-minta Ustaz. Jadi ada orang yang mungkin nyalinya kuat untuk minta-minta, atau juga yang memang dia nggak sampai hati Ustaz. Keberatan dia. Makanya kita sebagai orang yang memiliki harta, katakanlah seorang muzaki, jadi jangan menunggu bola gitu kan. Oh nyohana uruleke kaku bamenan mbak lun le. Tidak, kita harus jemput bola. Harta yang dizakatkan juga itu khus katanya kan, harus diambil. Kalau bahasa Karsanya rampot. Ya kan? Ini kok jadi cerita zakat nih Ustaz kan. Tapi ada kaitan lah kami pikir para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ketika rohani kita kuat, insya Allah tidak ada beban dalam kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Bagaimana rohani kita ini kuat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Ustaz kan, frekuensi ibadah Rasulullah ketika datang bulan Rajab itu cenderung meningkat itu. Jadi grafiknya meningkat ya. Bulan Sya'ban lebih meningkat lagi Ustaz. Apa indikatornya Sya'ban itu Rasulullah itu lebih meningkat? Ternyata ada sebuah hadis yang mengatakan hampir nyaris Rasulullah itu full puasa di dalam bulan Sya'ban. Hampir, berarti hampirnya kan mungkin 2 atau 3 hari lagi yang enggak nih Ustaz kan? Hampir semua dia mau puasa. Kalau kita sampaikan puasa itu salah satu indikator orang yang taat, berarti volume ibadah Rasulullah itu cenderung grafiknya meningkat. Makanya ada sebuah hadis mengatakan Rajab syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban syahri, bulanku. Ramadan syahru ummati. Sampailah kita bulan Ramadan dan kata Rasulullah, Ramadan itu adalah bulan umatku. Bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah, kullu ibnu Adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan ibnu Adam itu untuk dia. Untuk dia. Man amila sholihan, kata Allah Subhanahu wa taala, fali nafsi. Orang yang berbuat kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, itu untuk dia. Wa man asaa fa alaiha. Orang-orang yang berbuat kejahatan Ustaz Aulia juga untuk dia kejahatannya. Jadi Allah itu nggak akan berpengaruh ya. Banyak orang puasa pula-pula pingku ibadah, apa Allah naik ke telinganya itu? Ketika orang semua bermaksiat, berzina semua dalam satu kampung itu, berjudi, berbuat maksiat di sebuah kampung itu, apa Allah loyo? Allah kekuasaan itu meredup. Iya, powernya tidak ada lagi. Allah itu nggak ada urusan Ustaz. Kenapa? Man amila orang yang berbuat kebaikan untuk dia, orang yang berbuat kejahatan untuk dia.
Alah lun bah lun preh mentong kadang watai tik lah neraka tu. Wak ceraya neraka. Ruh jatah ke neraka karena lemparnya kuat ali ustaz katanya. Masuk ke surga. Masya-Allah. Apa seperti itu? Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah akan zalim terhadap hambanya. Apa maksud Allah itu tidak pernah zalim terhadap hambanya? Kalau dia berbuat baik, rajin dia puasa, rajin dia ngaji, rajin dia bersedekah, rajin dia berinfak untuk dia. Kalau dia berbuat kejahatan, kemaksiatan, berjudi, berzina, curang. Ini kan lagi isu-isu curang nih. Ini kan kemarin pemilu macam katanya kan. Kalau dia curang, maka kecurangan itu untuk dia. Dan tidak pernah Allah itu dia berbuat baik lalu dibalas dengan kejahatan. Lalu orang itu berbuat kejahatan, kemaksiatan, ternyata Allah lupa catatnya dia, lupa tanggalnya. Lalu dia, karena lupa tanggal masuk aja kebaikan dia. No. Tidak semudah itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu ketika rajin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah itu kayak tadi kita bilang Ustaz, puasanya nyaris sempurna di bulan Sya'ban. Bahkan dia juga rajin ibadah-ibadah yang lain dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Karena kita jangan lagi berteoritis dalam Ramadan ini Ustaz. Langsung praktek dia. Langsung praktek. Makanya kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti ketika sampai dalam bulan Ramadan kita berada di titik kulminasi Ustaz, titik puncak dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Baik Ustaz, tadi ada sempat Ustaz singgung yang mana bulan Ramadan itu merupakan Sayyidus Syuhur. Kalau di minggu itu apa namanya? Sayyidul hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Nah, Ramadan itu sepertinya dikenal dengan banyak sebutan atau banyak istilah-istilah lain selain bulan Ramadan. Kadang-kadang disebutkan Syahrul Quran, kadang-kadang disebutkan Syahrul Sabar dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu maksudnya Ustaz? Ya, karena kelebihan, keistimewaan tadi Ustaz kan. Biasa orang kalau udah banyak keutamaan dia ada gelar-gelar dia Ustaz. Ada gelar-gelar kan. Ada gelar-gelarnya, termasuk bulan suci Ramadan Ustaz kan. Jadi ada nama lain dia kan. Berarti saking banyaknya kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ada siam, katakan siam. Bimakna imsak katanya kan. Imsak. Menahan. Ramadan artinya membakar Ustaz. Jadi dosa-dosa kita itu dibakar. Makanya man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara katanya kan, atau yang akan datang. Goh puput dosa sudah diampuni. Ini kan kelebihan nih Ustaz kan. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga nama Syahrul Quran. Kenapa dia disebut dengan Syahrul Quran? Karena Al-Quranul Karim, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu turunnya dalam bulan suci Ramadan. Ini kan nuzul Quran. Kalau di kampung ada kanduri nuzul. Ini Mbak kanduri hanjuk kendu dah kan. Mbak kanduri nuzul biasanya itu sudah khatam. Jadi berkendurilah kita. Saya pikir sangat positif itu kan. Karena sangat luar biasa. Ada Syahrul Mubarakah. Syahrul yang bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir tidak dalam terminologi ibadah saja mendapat keberkahan dari Allah. Itu para pedagang kan. Masya Allah. Ini kemari tadi ini penuh di jalanan Ustaz kan. Macet. UMKM. Yang nggak pernah jualan pun dalam bulan puasa jualan. Kalau kita lihat banyak orang jualan dari orang yang membeli ikan. Tapi ada saja rezeki. Karena rezeki itu bukan kekuatan kan. Tapi siapa yang mau
berusaha, insya Allah itu akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah. Toko-toko saat kan itu sampai tengah malam. Kedai kopi. Ini kadang ada juga yang buka nih lagi orang tarawih Ustaz kan. Banyak yang tarawih di kedai kopi. Itu yang nggak boleh kan. Habis tarawih baru kopi. Jangan lama-lama Ustaz ya. Lanjut tadarus Ustaz. Tadarus. Ini tadarus kedai kopi kiban aja kan. Jadi oleh sebab itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan bulannya Al-Qur'an karena diturunkannya Al-Qur'an dalam bulan suci Ramadan. Itu ma'ruf 17 Ramadan. Itu setiap tahun kita peringati secara resmi oleh pemerintah kita, dan tugas kita para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Al-Quran itu merupakan ma'dubatullah, hidangan Allah. Jadi dalam Ramadan Allah hidang kita. Allah hidang kita. Hidangannya itu Al-Quran. Pertanyaan berikutnya adalah para pemirsa, sudah dihidang Al-Quran itu, sudah dihidang makanan yang lezat, katakanlah Al-Quran itu makanan yang lezat, atau kayak kuah belangong, bohpu, ya yang enak-enak lah kan. Atau kita bayangkan Ustaz, kalau kita puasa ini ngilir kita nanti kan. Allah hidangkan makanan lezat. Pertanyaannya, apakah kita mau mencicipi makanan itu? Atau kita lihat-lihat aja makanan itu Ustaz? Ini pertanyaannya. Apakah Al-Quran itu udah dihidang Allah, cukup kita lihat-lihat aja, keliling tawaf kita tiap hari, tapi kita tidak cicipi? Tentu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu harus kita cicipi, harus kita baca. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa memberi syafaat di yaumil qiyamah kelak adalah Al-Quranul Karim. Datang adua nanti di yaumil mahsyar, kata Rasulullah SAW, Al-Quran dan puasa. Lalu mereka berdua memberi syafaat kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu memberi syafaat kepada orang yang puasa? Kenapa kamu memberi ini? Karena dia sudah membacaku. Kenapa puasa kamu memberi syafaat terhadap orang yang berpuasa? Karena dia telah menahan haus dan lapar. Tugas saya berikutnya ya Allah, untuk memberi syafaat kepada hamba-hambamu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah melaksanakan puasa Ramadan, kemudian telah membaca Al-Quranul Karim dengan penuh tartil, tajwid, fasahah. Jadi tidak sebagaimana mungkin yang kita dengar di kampung Ustaz kan, ngajinya di mic tapi bacaannya kurang bagus, sakit telinga kita dengarkan. Jadi Al-Quran itu harus dibaca dengan tajwid, waratil Qur'ana tartila. Baik Ustaz, untuk mempertegaskan kembali Ustaz, kan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Berarti selamat datang kan kita menyambut nih Ustaz kan, menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana halnya ketika kita ingin menyambut datangnya Lebaran. Jadi kita ingin pulang kampung, jadi kita mempersiapkan baju lah, inilah oleh-oleh yang itu segala macam. Jadi untuk menyambut bulan Ramadan itu sendiri Ustaz, apa-apa saja sih yang perlu kita persiapkan Ustaz? Mungkin bisa kita jawab setelah jeda berikut saya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Baik Ustaz, melanjutkan yang tadi Ustaz, ya, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Seperti halnya persiapan untuk kita mudik lebaran Ustaz. Silakan Ustaz, apa saja yang perlu dipersiapkan menyambut bulan suci Ramadan? Berhubung ini kan masih awal Ustaz, kan? Baik. Silakan Ustaz. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja di hari pertama Ramadan, jadi masih bisa membuat persiapan-persiapan nih Ustaz kan. Sebagaimana tadi sampaikan, kalau kita mudik ke kampung tentu jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Segala sesuatu bawaannya, logistiknya Ustaz kan, agar perjalanan itu aman, di kampung juga nyaman, dan kembali ke Banda Aceh, ke tempat asal kita juga dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sangat penting menurut kami juga yang perlu kita persiapkan adalah al-isti'dad al-ilm, persiapan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat, beliau cenderung membuat halakah-halakah, kelompok-kelompok pengajian sebelum Ramadan itu datang. Dan stressingnya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban pengajian itu masalah puasa Ustaz. Saya teringat juga Imam Syafi'i kembali membuka dengan muridnya kitabnya Al-Um. Dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu difokuskan dalam masalah babus siyam, masalah puasa. Imam Malik membuka kembali kitabnya yang sangat terkenal dengan muridnya Al-Muwatta. Itu karya monumental daripada Imam Malik. Dan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban juga sama, penekanannya masalah puasa. Artinya apa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika datang bulan suci Ramadan, kita sudah siap dengan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Saya pengalaman pernah menjadi KUA di Kecamatan Syahkuala dulu Ustaz. Jadi itu teringat saya itu puasa sudah 29. Ada seorang ibu datang ke kantor saya menggendong anaknya, ada suatu urusan. Setelah selesai urusan dia masuk ke kamar saya itu,
Ustaz cinen dengar tiga niat puasa lun. Nah, Ya. jadi puasa udah 29 kita masih berkutat masalah niat kan. Iya. Nah, jadi kita berharap para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Jadi sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, jadi Ramadan itu titik kulminasi. Kita action, nggak ada lagi teori-teori di situ. Kita langsung ke lapangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi berteori kan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa amalan yang kita lakukan ketika ditopang dengan pengetahuan itu sangat luar biasa, Ustaz. Imam Yusuf Al-Qardawi pernah mengatakan seandainya dibuat skala prioritas, Ustaz. Dibuat skala prioritas, maka ilmu dulu baru amal. Nah, jadi bukan amal dulu. Jadi kita diperkuat dulu ilmu pengetahuan. Dan orang-orang yang menuntut ilmu itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW ketimbang orang yang beribadah, Ustaz. Abid, ahli ibadah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dapat zakat itu, Ustaz. Nah, bisa dikasih zakat itu kan. Ya, berarti dia seperti bab pembahasan di kitab Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Iya. Jadi ilmu dulu, Ustaz. Ilmu dulu, Ustaz. Jadi perkuat dulu ilmu pengetahuan kita sehingga ibadah kita lebih berkualitas. Sekarang pertanyaan kita kan, Ustaz, Iya. tiap tahun kita berpuasa, sholat, naik haji, bahkan berulang-ulang ke haji. Tapi kemaksiatan itu sangat akrab di keliling kita. Apa yang salah sekarang kan? Apa yang kurang dari ibadah kita? Nah, oleh sebab itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-isti'dad ilmi, mempersiapkan ilmu pengetahuan yang memadai. Jadi seyogyanya jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba, kan di masjid Menasah kita kan ada booth itu, Ustaz, kan ada pengajian. Jadi fokus kembali mengulang tentang babus siam, babus sholat yang banyak kita kerjakan dalam ibadah. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan orang yang beribadah tanpa ditopang ilmu seperti orang yang salah jalan, kata Ustaz. Nah, dia mau ke Medan tapi perginya ke Melabuh itu kan. Nah, jadi salah jalan. Orang yang beramal tanpa ditopang dengan ilmu, maka dia banyak menyesatkan ketimbang memperbaiki. Jadi kenapa Rasulullah itu sangat cinta terhadap penuntut ilmu? Karena sangat bermanfaat, Ustaz, kan? Karena prioritas atau skala prioritas dari ibadah itu kan yang bermanfaat, Ustaz. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita menuntut ilmu, dengan ilmu yang kita tuntut kita ajari sehingga orang bermanfaat. Orang beribadah kan untuk dia saja, Ustaz. Nggak ada manfaatnya untuk orang lain dia. Nah, tak ada manfaat kan. Jadi masih ada kesempatan untuk kita menuntut ilmu. Sekarang kan gampang, Ustaz, kan. Di HP tinggal buka saja. Sudah ada tentang ibadah. Bahkan menjelang Ramadan kita ini kan banyak yang share itu, Ustaz, kan, tuntutan sederhana dalam melaksanakan ibadah. Jadi kita pedomani sajalah. Yang selanjutnya saya pikir, Ustaz, yang paling penting juga gembira kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin ibu-ibu yang belum selesai Ramadannya tahun yang lalu, bukti gembira kita selesaikan dulu. Nah, jadi jangan sampai double. Double. Jadi bukti kita gembira menyambut bulan suci Ramadan, ada yang tinggal karena sebab halangan kemarin itu, maka kita diminta untuk sebelum datang bulan suci Ramadan selesaikan dulu. Tapi ini dah masuk Ramadan, ini dah telat nih kan. Tapi saya kira para pemirsa TVRI ini sudah selesai semua nih, ibu-ibu ini. Sudah selesai semua. Jadi inilah yang paling penting. Kalau pengetahuan kita tidak ada itu kan kita tidak tahu, Ustaz. Allah bah menane geron tu baca-baca nawate taganto.
Oke kalau sempat masih ada umur diberikan Allah. Kalau kita duluan meninggal Ustaz kan, belum sempat mengganti, nauzubillah. Tsumma nauzubillah min zalik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang juga tidak kalah penting yang harus kita persiapkan ketika datangnya bulan suci Ramadan adalah al-isti'dad maliyah. Mempersiapkan harta. Untuk apa kita persiapkan para pemirsa harta yang ada dalam diri kita untuk kita sedekahkan. Bahkan cenderung banyak ulama itu membuat haul itu kan dari Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun berikutnya Ustaz. Haul. Jadi tahunannya itu Betul. dikeluarkan dalam bulan suci Ramadan dengan tujuan agar mendapat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jojo hari sudah ada onyo untuk sedekah Ramadan. Jadi sudah kita saving Jojo hari Ustaz. Iya. Kalau nggak kita persiapkan saya pikir tidak akan terjadi itu karena Ramadan ini biasanya konsumsi kita meningkat Ustaz kan. Ya. Seharusnya nggak meningkat karena kita dari makan 3 kali jadi 2 kali kan. Tapi itulah kenyataan kita. Jadi volume pengeluaran itu lebih meningkat ketimbang hari biasa. Buka puasa juga ada 5 macam. Melapih. Nah, bubur kanji itu nggak boleh nggak ada wajib. Oh, ya. Jadi makanya tadi kan Iya. bohrom-rom memang ini kan punya nasah kan. Nasah, ya. Jadi seperti itulah. Jadi kalau tidak ada kita persiapkan Jojo hari saya khawatir sedekah kita kayak sedekah biasa ini kan. Jadi harus disiapkan Jojo hari. Biasanya kita karena konsumsi itu meningkat, Ya. si bapak juga cari kerjanya, cari uang juga meningkat dia kan. Lembur di kantor, cari job sampingan lagi dalam bulan puasa. Akhirnya apa? Ibadahnya menjadi tertinggal, ya kan? Akibat mencari rezeki tadi. Apalagi tidak hanya konsumsi makanannya juga, kita kan cenderung Ustadz dah menjadi habit ya, kebiasaan. Beli baju baru anak itu dalam bulan puasa menjelang Ramadan, menjelang hari raya. 10 akhir dah. Karena banyak kali demand, permintaan, semua harga naik. Ya. Ya. Kenapa nggak beli baju dari satu Ramadan? Sembunyikan di lemari, nanti nyonya baru ayah beli baju. Padahal udah satu Ramadan kan? Ya. Nah, masih running karena memang belum ini. Mengapa harus menjelang Idul Fitri? Kemudian harus pulang kampung lagi Ustaz kan? Ya. Berapa uang pulang kampung? Ya kan? Ditambah lagi harus renov rumah katanya Ustaz, menjelang Idul Fitri. Gorden harus ganti juga. Jadi demand-nya permintaan itu sangat luar biasa, ya otomatis saya pikir kebutuhan ini akan membengkak. Ya. Membengkak. Kalau jauh-jauh hari tidak di-shaping, kami khawatir para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita banyak mengeluarkan infak sedekah kita karena dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru nggak akan kebagian ini. Sibuk kita mau menyeping ke pulang kampung, mau menyeping untuk buka puasa. Ya. Toh jauh-jauh hari kita persiapkan harta yang terbaik kita, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sedekahkan. Dan ketahuilah bahwa setiap sedekah yang kita berikan bahwa yukhlifu, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Survei membuktikan tidak ada orang naik haji, orang bersedekah violet Ustaz. Wah haji dia ditangkap KPK, dia di violet, tidak ada Ustaz. Tapi justru dengan harta yang ia dibelanjakan di haji, dengan sedekah yang ia berikan di bulan suci Ramadan, itu akan menjadi ladang pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita sudahi sampai di sini dulu Ustaz. Baik pemirsa, untuk bincang-bincang kita tentang marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, sampai di sini dulu. Insya-Allah kita akan kembali dengan tema-tema berikutnya. Dapat kita ambil kesimpulan dari pembahasan kita kali ini bahwa untuk menghadapi bulan Ramadan seharusnya kita sudah menyiapkan bekal terbaik,
yaitu bekal ilmu, bekal amal, pembiasaan agar kita siap untuk beramal yang lebih banyak di bulan Ramadan, kemudian juga mempersiapkan harta agar kita juga dapat berinfak yang lebih besar ketika sampai bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja dari kami. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.